kasih klien dan panggil klien dengan namanya. Sudah langsung jelaskan prosedur dan tujuan kepada klien pasien. Oke, dan tidak masalah ya. Beri kesempatan klien untuk bertanya. Tanyakan. Tanya apa? Beri kesempatan untuk bertanya tentang apapun, tentang kemungkinan prosedur atau biasanya kan ibu itu cemas ya. Mau melahirkan itu ada perasaan senang, ada juga perasaan cemas. Saya campur aduk itu perasaannya sih. Apalagi baru pertama kali melahirkan. Ya, kalau sudah anaknya sudah 3-4 ya itu biasanya sudah santai. Allah paling yang ngobrol dewe paling kan. Sudah paham sendiri terus. Tanyakan keluhan klien dan kaji adanya alergi. Ya, terus Jaga privasi klien. jaga privasi klien. Jaga privasi klien itu maksudnya apa? Walaupun kita memang membuka ini semua ya, otomatis toh semua harus dibuka kan, tetapi kan ada tata krama yang kemudian tentunya ruangan untuk kita bersalin itu bukan ruangan yang orang lain bisa seenaknya lalu-lalu ya, jadi harus ada privasi. Terus Bantu klien untuk mendapatkan posisi litotomi yang nyaman. ya, posisi litotomi paham ya? Segitunya ini kan Pak, ini paha terus bisa gitu kan, posisi kangkang gitu ya. Nah itu posisi litotomi. Pada prinsipnya sekarang kalau yang saya dengar dari SPOD ya, itu melahirkan itu tidak perlu dalam posisi litotomi. Silakan serahkan kepada pasien mau posisi yang apa saja silakan. Harap jengking, miring kanan, miring kiri, monggo. Kayaknya bisa. Jadi intinya adalah ibu nyaman di mana. Sebenarnya begitu, tapi sekarang posisi yang standar ya adalah posisi Litotomi. ya, terus Ya, anamnesis pasien. Sudah kenceng-kenceng teratur atau belum? untuk menunjukkan apa? Kontraksi. Ya, kenceng itu his. Ya. Itu apa gitu? Frekuensi apa ya? Ngisi His itu partograf. His itu untuk menentukan apa? Skala. Dan apakah sudah masuk infarkt? Oh. Dan kalau misalnya dia sudah masuk proses persalinan, hisnya bagaimana? His yang adekuat itu bagaimana? Untuk kita menganggap dia masuk dalam proses persalinan. 3 sampai 4 kali per 10 kali. Per 10. 3 sampai 4 kali per 10 menit. Lamanya 20 detik. Itu infarkt apa sudah melahirkan? Melahirkan. Dalam 10 menit ada berapa his? 3 sampai Itu baru. Mana ya? 3 sampai 4. Berapa? Orang belum ada apa-apa kamu kira sudah his? Sudah infarkt? Syarat infarkt apa? Kuliahnya dokter siapa? Safril. Hai. 2 sampai 3 kali. Berapa durasinya? Semua itu per 10 menit ya. Soalnya berapa? Durasinya berapa? 2-3 kali per 10 menit ya ini. Berapa kali? Capek. Adanya kala 2 ini. Ada kala 2. Syarat infarkt itu apa? kita pas BBLP pakai yang pembukaan doang yang kalau satu Ya nanti dicari lagi ya 2 sampai 3 kali dalam waktu 10 menit. Kemudian dengan intensitas berapa detik gitu ya. Cari lagi kemudian
Pas setelah itu, Ya, kenceng-kenceng tersebut sudah sejak kapan? nah itu perlu ya. Pukul Untuk berapa? menentukan. Hari apa? Terus sudah keluar lendir darah atau belum? Nah, lendir darah salah satu tanda Indikasi. infeksi. Terus sudah keluar air ngepiok atau air ketuban atau belum? Kenapa kita harus menanyakan itu? Jika ketubannya sudah pecah itu harus Harus kita kita pecah. pecah. Ya. Apakah terjadi ketuban pecah ini atau tidak? Ya. Jadi ketubannya sudah lama pecah. Kalau ketuban sudah pecah duluan, perlu ditanya berapa lama, karena nanti memperhitungkan apakah ketubannya masih cukup atau tidak. Kalau nanti ada patus kering ya, jadi tidak ada ketuban sama sekali. Nah, itu kan berbahaya. Ya. Atau indikasi kemungkinan terjadi infeksi. Ya, ketuban. Terus Nah, itu melakukan penanganan persalinan kala satu, gimana? pendampingan oleh keluarga. Dengan keluarga. Jadi jangan larang ya dia suaminya untuk ya keluarga tidak harus satu keluarga utuh apa 4 orang misalnya masuk untuk tidak, tapi biasanya adalah suami ya, suaminya suruh menemani ya. Apa Win? Kecuali kalau suaminya tidak kuat Ditutup. tidak kuat melihat ya, itu nanti malah kita ngurus suaminya bukan ngurus istrinya sedang bersalin ya. Itu sama dengan tindakan lain-lainnya. Itu juga kalau misalnya ada yang mendampingi, kalau orang yang mendampingi tidak kuat ya tidak usah. Kita dulu pernah hitam itu didampingi bapaknya, tengah-tengah hitam bapaknya pingsan semaput. Nah, kan malah ngurus bapaknya tuh. Itu orang banyak, jadi yang ada yang korupsi. Makanya juga seperti itu. Tapi prinsipnya adalah boleh, ya. Dianjurkan malah, karena ibu hamil dan mau melahirkan itu butuh support, ya. Support itu bukan hanya support material ya, support moral itu. Support moral itu penting. Ya silakan suaminya mendekat, terus diciumin, disayang-sayang, terus itu memberikan sugesti yang sangat bagus. Jadi keinget aku. Ya. Bahkan kalau bisa suaminya pegang-pegang rutin nggak apa-apa, asal suami beneran. Ngaku suami. Bagus banget. Ya boleh ya. Kita itu dirangsang untuk supaya kontraksinya makin baik. Ya. Terus Perhatikan asupan nutrisi untuk persiapan kala 2. nah, butuh tenaga yang besar gitu ya untuk mengejar ya. Jangan kira mengejar. Dia buka kantin dulu. Ya. Maka dia butuh tenaga yang besar. Maksudnya apa ya? Silakan dia mau makan apa. Enggak apa-apa. Pas Ya. lagi mau mengeluarkan. Selama dia mau makan apa silakan. Kecuali kalau apa? Ada indikasi bahwa dia tidak bisa lahir Perpagian. Terus Misalnya seksi dia, misalnya dia harus diseksio, ya, ada kemungkinan dia harus diseksio, maka tentu dilakukan apa? Diet cair saja, diet cair supaya nanti operasinya bisa lancar. Ya, tidak ada aspirasi misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya dia kelihatannya normal-normal saja, ya silakan mau makan apa coba. Ya, mau minta teh manis kasih, ya. Mau minta pizza kalau misalnya memang minta. Karena kadang-kadang ibu hamil itu memang permintaannya aneh-aneh ya. Aneh-aneh permintaan. Unduan. Jangan minta suami baru aja. suami Ya, dianjurkan jalan-jalan dan menjaga kebersihan diri, apalagi apabila ketuban belum pecah. Apabila kehidupan belum pecah, prinsipnya lagi sekali lagi, buatlah suasana untuk si ibu itu nyaman, senyaman-nyamannya. Ya. Berikan dia kebebasan, mau jalan-jalan monggo silakan, mau jalan-jalan lihat-lihat di depan misalnya apa, silakan. Selama ketuban belum pecah. Kalau ketuban sudah pecah, nah, disarankan supaya dia berbaring.
menghindari apa banyaknya ketukan ya. Terus Ajarkan baring miring kiri. baring miring ke kiri begini ya. Kenapa kita ajarkan baring miring ke kiri? Kenapa kira-kira? Apa bedanya sama miring ke kanan? Kok harus ke kiri? Ini ke kanan atau ke kiri? Kanan. Oh iya. Kenapa harus kita suruh dia baring ke kiri bu? Diajarkan ya. Kenapa dia ke kanan? Padahal kalau Rasulullah suruhnya kalau tidak kanan. Gimana coba? Kenapa? Biar bayinya kenapa? Biar bayinya yang menghadap ke kanan gitu. Karena ini untuk memperlancar posisi ini memperlancar sirkulasi uteroplacenta. Karena apa? Posisi arteri abdominalis itu ya, aorta abdominalis itu ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan. Sehingga kalau dia miring ke kiri ya, itu diharapkan bisa lancar. Kalau dia miring ke kanan, kemungkinan aorta itu akan terjepit oleh massa kandungannya yang besar itu semakin besar. Nah ini juga dilakukan ya, teknik ini dilakukan pada kondisi di mana terjadi kondisi janin yang dijijinya tidak beraturan. Ya, kita miringkan ke kiri, terus diamati apakah setelah itu ada perubahan menjadi reguler atau tidak. Ya. Terus deh. Ya. Kalau satu fase laten, pembukaan kurang dari 4 cm, umumnya selama 8 jam. Ya. Kalau satu fase aktif, pembukaan 4-10 cm, umumnya terjadi pembukaan 1 cm per jam, Ya. 6 jam. Jadi kalau satu itu Udah poin berapa? harusnya ya, Udah poin berapa? kalau pada premi itu Semuanya 40. 14 jam. 13, 14 jam. Kalau pada multigravida bisa kurang dari ya, yang bisa 8, bisa 10 jam ya, buka. Nah, perhitungannya adalah bahwa ada fase laten dan ada fase aktif. Fase laten itu pembukaan kurang dari 4 jam. Ini ada kateter nih. Ya. Fase laten itu pembukaan kurang 4 jam. Nah, kalau sudah masuk pembukaan 4, itu adalah yang namanya point of no return. Jadi kalau sudah masuk 4 itu tidak akan ada kembali lagi atau kembali 3, 2, 1. Pasti harus naik. Nah, perhitungan naiknya itu adalah setiap 1 jam 1 cm. Maka diperkirakan 6 jam fase aktif itu sudah harus buka tangkap. Ya. Oke. Nah, selama kala 1 berlangsung, perlu juga sebenarnya di situ tidak tercantum. Kita perhatikan his, harus dipantau terus. Hisnya, kemudian denyut jantung janin dan tanda vital. Ya. Vital sign itu penting ya untuk diawasi terus. Tanda vital, DJJ, his, ya, dipantau selama kala 1. Maka pada kala 1 sebenarnya kan pasien baru datang kita bisa melakukan vaginal pulse. Kalau ada tanda-tanda impatu, pasien datang tanda impatu, kita lakukan vaginal pulse untuk menentukan kondisi ya, bukaan berapa dan sebagainya untuk menentukan apakah masuk fase aktif atau fase aktif. Kalau kita PT kemudian masuk fase aktif sudah bukaan 4, maka kita tinggal menunggu kira-kira 6 jam. Nah, perlu di PT lagi enggak? Selama 6 jam itu. Jangan suka cari-cari kesempatan. Nah, koas itu kan pengen pengalaman kan, pengen punya pengalaman supaya bisa PT. Langsung cicil-cicil
ya. Karena rentan untuk infeksi dan IPT itu sakit ya. Oke. Saya belum pernah merasakan, tapi ini kayaknya sakit. Kayaknya sakit. Oke. Jadi kalau kita sudah 4, udah tinggal nunggu 6 jam baru PT lagi. Kok sudah buka kamu? Ya. Berikutnya? Pengenalan berat. Iya, gimana? Yang A? His datang 4 sampai 5 kali dalam 10 menit. Lama his 40 sampai 50 detik. Ini yang kedua yang kamu sebut tadi ya, 4 sampai 5 kali dalam 10 menit dengan durasi sekitar 10 sampai 50. Maka yang perlu diperhatikan dari his itu adalah apa? Durasinya, intervalnya, ya, interval dan kekuatan his. Ya. Kalau durasi, interval kan sudah ya 4-5 kali dalam 10 menit, itu kan interval ya. Durasinya sekitar 40 sampai 50 detik satu kali his. Ya. Nah, kalau kekuatan, gimana caranya? Apakah hisnya kuat apa enggak? Kekuatannya itu adalah his itu kan adalah gerakan apa namanya, kontraksi ya, yang dari bergeraknya dari fundus ke arah apa namanya simbiosis ke arah cervical sana. Maka kita bisa menilai kekuatannya itu dari sini. Kalau pas dia his kita tekan kuat, kalau betul-betul kuat hisnya itu tidak akan dekor. Tengah ini dekor, ininya tidak akan terjadi lekuan di situ. Karena saking kerasnya his itu. Tapi kalau masih ada lekuan, itu tidak kuat. Ya, hisnya kurang kuat. Maka untuk itu gimana? Ya tetap dirangsang terus. Rangsang terus ya. Kemudian ya. Ibu mengedan terus-menerus, anus membuka, perineum menonjol, sulfa membuka. Nah, ibu ada perasaan yang mengedan terus, ingin mengedan terus, ya. Ada perasaan itu, kemudian anus membuka. Ini biasanya kan karena dia miring ke kiri, maka ada enaknya juga disuruh miring ke kiri itu. Ini ke kiri, dokternya duduk aja di situ. Kalau ibu rasanya pengen mengedan, anus apa namanya? Perutnya duduk ini kok pengen ngedan gitu misalnya, terus ininya kan anusnya buka kan, bisa lihat dari sana ya, anusnya membuka ya, vulvanya juga membuka, terus perineumnya ini ya menonjol gini. Nah, oh ini sudah dua ini. Nah, sudah bu, ini apa baring gitu Tommy gini ya, siap semua siap gitu ya. Jadi Anda nanti jaga ya, tidak usah susah-susah. Kalau ibunya gini kan ada. Kalau gini enak. Anda bisa lihat dari sana. Oh sudah. Nah, oke. Kemudian Pada periksa dalam didapatkan pembukaan lengkap, porsio tidak teraba. Oke, kita ya. Perhatikan bahwa berarti pada yang C itu kita harus melakukan periksa dalam. Vaginal to C itu adalah memasukkan tangan kita ke dalam vagina. Nah, vaginal to C itu ada dua, periksa dalam atau periksa panggul. Periksa panggul dalam atau periksa dalam. Kalau periksa panggul ya tidak usah masuk sampai dalam. Tapi kalau periksa dalam harus masuk sampai posio cervix masuk. Ya ingat ya. Caranya kita vaginal to C. Ini saya anggap steril semua ya. Jadi Anda
Kadang tuh katanya dokter Hendro masih ada yang salah di koas itu, masang handscoon itu nggak bisa. Ini kapas sublimat biasanya, ya, kapas sublimat. Ya. Untuk mensterilkan area ini ya, vagina. Ini vagina, kita usap dari atas ya ke bawah dengan sekali usapan. Wah. Ya, ingat dengan sekali usapan. Tidak boleh terus gini. Kalau dirasa kurang ya ambil lagi, usap lagi 1 kali. Ya, tidak boleh bolak-balik. Ya. Kemudian Anda periksa dalam. Periksa dalam kan masuk tangannya, masuk 2 jari sini. Ya. Terus yang kita nilai adalah, nah yang ini vagina kita lepas ya, karena nggak kelihatan. Anda sudah mengerti yang namanya pintu panggul ya, pintu atas panggul, ya sudah diajari tuh. Nah, ya, oke. Maka ada bidang HOTS, ya, bidang HOTS, HOTS 1, 2, 3, 4. Nah, HOTS 1 apa? Ini sampai ke HOTS 2, bidang sejajar HOTS 1, tepi bawah simpisis. Ya, terus HOTS 3 sejajar sejajar spina asiatica ini ya. Nah, terus HOTS 4 oskop Oksigis. Ujung Oke. oskop. Jadi pintu HOTS 1, HOTS 2, HOTS 3 ya. HOTS 3 ini spina nih ya. Terus oksigis ya. Oke. Oksigis kan di bawah sini ya. Nah, pada pembukaan lengkap maka kita akan merasakan di sini. Merasakan ya, masuk tadi. Terus ini tidak ada teraba lagi posiumnya. Jadi sudah mengalami penipisan, ya, penipisan dan pendataran. Datar, buka. Nah, terus kita nilai seberapa jauh kepala itu turun. Maka biasanya kalau pembukaan lengkap, tentunya ini sudah turun HOTS 3 plus biasanya. Gimana caranya? Nah, kita raba dulu spina. Oh, spinanya ada di sini. Sini ada spinanya. Kemudian antara spina satu yang lainnya tuh kita geserkan aja jari kita. Nah, kalau ini menyentuh kepala, berarti dia sudah turun pada HOTS 3 plus. HOTS 3 atau HOTS 3 plus. Tapi kalau dia begini, Anda tidak menyentuh, berarti dia belum. Oke? Kita maaf. Kemudian penunjuk atau denominator ubun-ubun ya. Penunjuknya adalah apa? Yang menjadi penunjuknya apa? Kan? Apa? Ubun-ubun kecil itu yang mana? Ubun-ubun kecil mana? Nih, ya. Nah, maka kita lihat apa yang menjadi ya penunjuk atau presentasi ya, dari janin itu. Oh, kepala, ya, kepala. Terus dilihat, cari. Oh, yang kita tunjuk adalah yang teraba oleh kita adalah ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil. Di mana kita terabanya? Apakah di kiri atau kanan ibu? Ya. Kiri atau kanan? Atas atau bawah? Nah, kalau ini misalnya, oh teraba di kanan atas. Ya. Kanan atas.
Oke. Nah, kemudian yang lainnya adalah selaput ketuban. Apakah masih utuh atau sudah pecah? Kalau sudah pecah, berarti sudah tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya masih utuh, maka kita gunakan setengah koker untuk memecah ketuban. Ya, ketuban. Ya, ini kan nanti. Ya, nanti ini ketubannya. Ini kan nanti kalau belum pecah, itu akan keluar dia begini. Kepala itu tidak akan keluar sebelum ketubannya pecah. Maka nanti ada seperti dinding kayak balon gitu ya. Nah, itu tinggal kita coblos di apa tuh? Coblos ya. Coblos aja. Terus Terus nanti kan dia akan keluar pecah. Dia itu kan seperti balon besar. Kalau yang dites gitu sobek. Ya, tidak perlu terus diunyak-unyak ini. Kasihan kepala. Cukup dicoblos saja. Ya? pas ya. Maka pecahlah. Maka di sini yang kita nilai adalah nanti hipotesisnya kan menjadi ibu ambil sekian ya, pembukaan skala 2 PT nya bagaimana, pembukaan lengkap ya, pembukaan lengkap kepala ya, presentasi kepala belakang kepala, point of direction-nya adalah gunung kecil ya. Turun kelas 3 kelas 13 ketuban sudah pecah. Oke. Gitu. Selesai kan? Sudah selesai begitu, maka kita baru masuk pada pimpin skala. Hanya kita harus menggunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan tidak?